Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila jazakallahu khair wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fikhan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahlan. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti baca Quran di kajian. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini ingin kita bahas sebuah tema yang berkaitan tentang keberkahan ilmu dengan adab kepada guru. Ya. Keberkahan ilmu, adab kepada guru. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin agak asing ini, kok ada orang asing di sini. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sama kayak kalian. Kalian punya pacar tak kenal, mana ada sayang kalian? Ya. Contoh. Ya, nama saya Ibrahim Obed Suarez. Ya. Nama saya Ibrahim Obed Suarez. Bisa dipanggil Ibrahim Obed Suarez boleh. Ya. Mungkin orang bingung, oh kayaknya Ustaz Obed ini keturunan Luis Suarez mungkin. Dari pemain Barcelona. Ya. Mungkin. Wah. Tapi itu salah. Suarez itu adalah panggilan keturunan dari Portugis. Ya. Saya dari asli Timor Leste. Timor Leste itu kan dijajah oleh Portugal selama 450 tahun. Ya, jadi kami ada darah-darah lah. Darah-darah Portugis. Maka wajar kalau kami fans Portugal, mendukung Portugal, wajar, nenek moyang. Ya, saya SMA dulu di Abu Hurairah Mataram. Ya, bisa diam dulu gak ya? Bisa ya? Coba mulutnya ditutup dulu. Ya. Biasakan orang ngomong itu diam. Ya. Saya SMA dulu di Abu Hurairah Mataram, S1 dulu di Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya, S2-nya di PTIK Jakarta, sekarang masih lanjut doktoral insyaallah. Ya. Saya kesini mau jalan-jalan, jalan. Pingin tahu kelebihan kota Balikpapan ya. Ya. Tahu Balikpapan? Apa itu? Tahu nggak ente sejarah Balikpapan itu? Ente asli mana ente? Hah? Keratan? Oh, Kerakan. Tahu nggak ente Balikpapan? Saya sebelum ke sini saya pelajari tentang Balikpapan. Coba cari itu, kenapa dinamakan Balikpapan ya? Nah, bukan di sini ceritanya. Masa orang luar cerita Balikpapan kan lucu. Ya. 6. Itu aja perkenalan singkat ya. Semoga kita saling berkenalan lagi lebih lanjut ya, lebih dalam lagi ke depan. Ya. 6.
kita berbicara tentang adab, ya, keberkahan ilmu, ya. Keberkahan ilmu itu akan melekat pada seorang santri, kepada seorang murid, bagaimana dia menata hatinya, menata adabnya dia kepada sang guru, ya. Dan kita orang tidak akan pernah menjadi orang sampai kita mendudukan ketundukan kita kepada sang guru yang menjadi pemeran utama dalam melahirkan manusia-manusia yang bermanfaat, ya. Makanya jangan main-main dengan guru. Ucapan kalian, tutur bahasa kalian, sikap kalian kepada guru harus menjadi garda terdepan, ya. Kenapa lahirnya santri-santri syaitan, lahirnya santri-santri durhaka? Salah satu sebab utamanya adalah adabnya nggak pada guru yang nggak ada. Maka kata Nabi SAW, al-barakatu ma'akabirihim, keberkahan itu bersama orang yang besar. Siapa mereka? Ya guru kalian. Oleh karena itu jangan main-main, ya. Ya, ini yang ingin saya bawa ke sini pembahasan ini, agar kalian sebelum kita meranjuk kepada perjalanan menuntut ilmu selanjutnya, letakkan pondasi adab kepada guru, harus kalian letakkan baik-baik, ya. Maka yang pertama adalah hendak kalian tawadu, ikhlas dan tawadu kepada sang guru, ya. Menghormati guru. Di hadapan guru itu harus diam, nggak boleh ember mulutnya. Guru ngomong kalian ngomong, guru bicara kalian bicara, ajak guru main, ajak guru bercanda. Bukan seperti itu murid. Ini murid kurang ajar namanya itu, ya. Murid kurang ya, nggak boleh. Sang murid harus tunduk, tawadhu kepada sang guru. Hargai dia, hormati dia, selama itu dalam kebaikan, ya. Adapun kesalahan guru nanti itu harus disikapi dengan menutup aib sang guru, ya. Misalnya guru ini suka masbuk, ada guru yang biasanya sholatnya masbuk aja kerjaannya. Ada di sini? Nggak ada, ya. Di sini guru nggak ada yang masbuk, ya. Gurunya terlambat misalnya, maka kekurangan sang guru itu jangan menjadi perbincangan di kalangan santri, ya. Tutup ibunya mulut, tutup, kunci. Cukup mendoakan kebaikan kepada sang guru. Jangan membombardir kejelekan guru. Contoh, ada guru yang ngajar kurang bagus, ya, ngajarnya jelek betul, iya. Datang asal ngajar, buka buku Iqra, habis Iqra ihfad, habis ihfad aghli gitu, habis besok ghadan wasil, gitu aja kerjanya. Kalau ada guru seperti ini, maka you jaga sikap, jaga keadaan itu. Jangan sampai itu membicarakan kekurangan sang guru tersebut, akan merusak penghormatanmu kepada sang guru itu. Maka oleh karena harus kita tawadhu dan menghormati sang guru, ya, dan kita mendoakan guru tersebut, ya. Paham? Paham kan nih? Ya. Kemudian yang kedua, hendaklah seorang murid itu bersabar terhadap kebengisan, terhadap kekerasan guru. Itu harus dijunjung tinggi. Sabar ente. Ente mau jadi manusia itu harus sabar. Kalau nggak mau jadi manusia ya nggak usah, ya. Harus sabar, ya. Apa kata Imam Syafi'i? Isbir ala al-muril jafa min muallim. Nah, hafal itu ya. Iya. Hendaklah engkau bersabar di kebengisan,
keganasan guru itu. Ya. Jangan ente lawan. Kalau ada guru yang marahin kamu terus kamu lawan dia, kau bicarakan kekurangannya, membicarakan dia, maka yakinlah selesailah perjalanan ceritamu itu. Ya. Yakin engkau tidak akan pernah menjadi manusia. Ya. Saya ini punya kawan banyak. Ya. Kawan saya dulu orang pintar-pintar. Juara 1, juara 2, Masya Allah. Ya. Tapi nggak ada adab sama gurunya, lawan gurunya, ditantang gurunya. Ya. Memang hari itu oke, you selamat. Tapi perjalanan selanjutnya Allah akan tujukan di hari ending terakhir apa yang terjadi sama diri itu. Jadi syaitan, ya, tidak berguna. Jadi preman jalanan, jadi manusia nggak benar. Ya, maka harus bersabar. Ya kadang guru ada yang ngajarnya baik, ada yang nggak baik, marah aja ada guru. Ada yang guru yang mukul santrinya. Mudah-mudahan sini nggak ada ya. Ada guru mukul santri sini? Nggak ada. Ada, kalau ada pun ada, nggak sengaja kayaknya. Mungkin dia mukul setannya tuh. Ya, ditempeleng setannya, ya. Terus Allah nggak ada sini, ya. Jadi bersabar dengan kebengisan, kekerasan guru itu bersabar. Ada guru yang suruh dihukum ente berdiri, nggak perlu ya lawan, ya. Saya ini jadi mudir di 3 lembaga, ya. Santri yang melawan guru, membicarakan guru, saya pastikan hari ini keluar. Nggak ada cerita. Ya. Kalau ada santri yang rokok, itu mungkin kita masih maafkan. Tapi angkat suara kepada guru, melawan guru, saya pastikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerbang terbuka bebas. Fadol. Ya. Saya orang yang nggak suka pada santri yang bermain-main dengan guru. Ya. Maka oleh karena itu sabar. Ini baru cubit sedikit kayak bencong. Ma, Pak, Bu, aku dicubit. Kau ini laki atau perempuan? Dimarahin sedikit nangis. Ada kayak gitu santri? Nggak ada ya, kuat orang beli papan. Papan aja dibaliknya itu masa kali nggak kuat. Ya, nggak boleh cemeng ya. Nggak boleh kayak anak kecil itu. Kalau ada santri yang masih nangis tuh, ya, itu masih kelas TK itu. Nah, suruh belajar lagi di SD sana. Ya. Harus kuat. Kata Imam Syafi'i, wa kun rajulan alal ahwali jildan. Hendaklah engkau menjadi laki-laki yang kuat, yang kokoh, nggak gampang goyang, bos. Kuat menghadapi arus hidup ini. Ketika dia sudah berada di pondok ini, apapun tantangan dan rintangan siap dia menghadapi, nggak mau tahu. Ya, ada orang mengatakan lautan ku seberangi, gunung ku daki. Ya, lawan arus itu. Ya, gak usah takut. Ini ada tadi malam ada seorang santri nangis-nangis, bikin malu aja itu santri sebenarnya. Ya. Nah, itu namanya nggak mau sabar. Harus isbir, itu suruh kita harus sabar. Fasbir sabarun jamila. Ya. Hendaklah engkau bersabar, karena kesabaran itu pada endingnya membawa ente kepada puncak kebahagiaan itu, puncak kesuksesan itu. Kita dulu dari timur ada 30 orang belajar, 30 orang datang dikirim belajar di lomba. Dari 30 orang ini hanya 3 yang lanjut, sisanya selesai cerita. Dan 30 orang ya saya, kakak anak, adik anak, cuma 3 orang.
Sisanya kemana? Ya. Saya itu dari SMP kelas 1 saya tinggalkan rumah. Gak balik-balik saya. SMP selesai, SMA selesai, pulang. Habis lanjut S1 selesai, S2 selesai, pulang. Harus kuat jadi orang, bos. Ya. Jangan kayak perempuan aja. Datang nangis-nangis, aku gak kuat begini-begini. La haula wala quwata illa billah. Pakai pempes aja itu. Suruh pakai pempes. Ngapain seperti itu? Harus kuat jadi orang itu, nuntut ilmu harus kuat. Siap menghadapi tantangan dan rintangan. Badai lawan, arus lawan, sabar. Makan gak enak sabar, air gak ada sabar. Guru ngajar gak enaknya sabar. Karena akhir dari cerita itu engkau akan jadi manusia. Ya. Akhir dari perjalanan ceritamu, engkau akan menjadi manusia. Maka karena itu harus sabar di dalam menghadapi arus kehidupan ini. Apalagi kita ini hidup di zaman yang penuh dengan berbagai macam cerita kehidupan. Ya. Di sini nih, masya Allah, alim, sholat malam, hafal Quran, shaf awal, puasa Senin Kamis, pulang Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun. Ya, apanya? Perbuatannya. Ya, jangan berimannya seperti Fir'aun. Tak berimanlah seperti Musa. Ya, Fir'aun diuji 3 kali. Pertama, insya Allah beriman katanya. Ya, datang cobaan, takut mau beriman. Ulangi lagi sampai 3 kali. Ya, kita nggak cerita panjang. Ini kita katakan bahwa Fir'aun ini sampai 3 kali datangkan cobaan kepada dirinya. Yang terakhir di laut. Ya, di laut. Datang malaikat mau selesaikan ceritanya. Dia bilang apa? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun katanya. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Apa kata malaikat Jibril? Kamu ini bohong betul kamu itu. Kata para ulama tafsir, andai kata malaikat ini tidak cepat datang, Fir'aun itu mati dalam keadaan Islam. Karena sudah mengucapkan amantu bi rabbimu. Kata Jibril, kamu kurang ajar, manusia nggak biar ditenggelamkan dia, habis. Ternyata malaikat juga jengkel sama dia. Ya. Maka harus keimanan harus jujur. Ya, insya Allah Musa berbeda dengan insya Allahnya Fir'aun. Oleh karena itu harus bersabar dengan keadaan yang hari ini kita hadapi. Zaman penuh tantangan, akhi. Sekarang ini kalau kita nggak beres, selesai cerita kita, bos. Jangan main-main dengan kehidupan ini. Kehidupan ini singkat. Kalau kita nggak resiko bertarung dengan ilmu, habis cerita kita. Kita akan mencari cerita-cerita yang diceritakan dalam sejarah yang busuk. Ya. Kita akan berada dalam sejarah yang busuk, dikenal. Oh, misalnya si fulan di pondok Imam Syafi'i. Kenapa dia? Oh, ini dulu dikeluarin dari Imam Syafi'i. Gara-gara apa? Mukul Ustadz Zaini misalnya. Jelek sekali anak, kenapa mukul guru? Jadi cerita panjang. Oh, dia dikeluarkan gara-gara mukul gurunya. Ya. Jadi itu poin berapa itu? Hah? Kedua. Yang ketiga ya, mendoakan
guru serta menjaga kehormatannya. Ya. Dalam hidupmu di sini berapa tahun di sini? Hah? 5 tahun. Berapa kali mendoain gurumu? Enggak pernah. Pernah kamu mendoakan gurumu? Kapan terakhir kamu mendoakan gurumu? Iya. Apa? Satu kali. Ente pernah ente doain guru ente? Enggak pernah ya? Iya, enggak pernah. Usah doa. Kamu pernah ente doakan gurumu? You enggak pernah, enggak usah. Ente? Hah? Kapan? Enggak pernah kamu kayaknya itu. Kelihatan dari mukamu. You pernah? Pernahkah ente doakan guru ente? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Saya yakin enggak ada yang doain. Illa man rahima Rabbu. Ini bencana ini. Ini bencana. Ente pernah doakan? Jarang ya? Bukan jarang lagi, enggak pernah. Saya ini sampai hari ini masih saya doakan guru-guru saya. Ya. Sampai detik ini. Kalau enggak kita doakan guru kita, enggak bakal kita jadi orang, ya akhi fillah. Ya. Ada sebuah cerita dulu saya pernah di Batam. Ya. Saya masih ingat, Masya Allah ya. Waktu itu saya nonton bola malam hari. Nggak salah MU. Saya ini fans MU dulu. Ya. Sampai hari ini. Saya nonton Manchester United main. Ya, pulang mampir anak sholat malam. Subhanallah ya. Anak masih ingat di belakang masjid di sebuah tembok, di sebuah tiang. Saya bersolat, saya berdoa. Saya dengar ada seorang murid, Insya Allah ya Allah. Dia doakan, wallahi dia doakan anak. Subhanallah. Anak dengar, siapa yang ingin doa? Saya lihat di belakang, dia doa gitu. Ya Allah, ampuni dosa Ustaz Obed. Jadikan Ustaz Obed ustadz yang tidak galak. Banyak juga gue. Pokoknya doakan, Masya Allah, doa. Di situ saya sadar, ya Allah, ternyata ada murid yang doakan ustadznya, Masya Allah. Ya. Dan subhanallah, anak kemarin ngumroh, anak ketemu tuh murid-murid anak itu, Masya Allah. Anak ke Madinah ada sekitar 10 atau 15 orang, 10. Mereka tahu anak ada di Madinah, mereka datang, semua datang, Masya Allah. Kumpul, mereka ajak anak makan, cerita. Mereka tanya, Ustaz, saya tanya, kenangan apa ya yang kalian ingat bersama saya? Eger, Ustaz. Hah? Eger, oh ya. Saya kan kalau eger kepala muka kaki satam. Itu kenangan yang terindah. Iya, Ustaz. Oh ya, Masya Allah. Ada lagi? Nggak ada katanya. Artinya benar-benar seorang murid itu perlu mendoakan gurunya. Ya. Supaya apa? Supaya nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya, khususnya dalam thalabul ilmi. Kalau kita nggak pernah mendoakan guru kita, maka hati-hati, nggak ada kebaikan bagi kehidupan kita. Ya, kemudian selanjutnya menjaga kehormatan guru, ya. Menjaga adab kepada guru, bertemu dengan guru, assalamualaikum Ustaz, cium tangan, ya. Jangan nunduk, cium tangan biasa, adab. Assalamualaikum Ustaz, kaifa haluk Ustaz, tanya kabar.
Jangan teriak-teriak, "Sotobet, kefahal." Nah ini lain ceritanya, bos. Assalamualaikum, salam, tanya kabar Ustadz itu, senyum, itu baru beradab. Ada tadi malam seorang santri, subhanallah, ini Ustadz nasihati dia, duduk naikkan kaki, nasihat main HP. Gak boleh kan? Siapa santrinya? Yang gak tahu, saya juga gak tahu namanya. Ya. Intinya jaga adab kepada guru, dan terutama menjaga kehormatan sang guru itu, bos. Kekurangan apapun dia gurumu. Nabi SAW mengatakan, kadal muallim wa yakuna rasulan. Hampir guru itu menjadi seorang utusan Allah, menjadi seorang rasulnya Allah Subhanahu wa taala, karena saking pentingnya, urgensinya seorang guru di hadapan sang murid. Karena tidak akan mungkin murid menjadi manusia melainkan dari guru-guru yang hebat, sehingga para guru mereka pewaris para nabi. Nabi SAW mengatakan, al ulama warasatul anbiya, guru itu adalah pewaris para nabi. Para ulama, para guru adalah pewaris melanjutkan generasi para nabi. Bagaimana mungkin kita durhaka melawan, membicarakan aib seorang guru yang hampir diangkat menjadi seorang rasul? Allahu musta'an wa ala ma tasifun. Jelas, bos? Jelas kan nih? Kalau nggak jelas ya keluar aja. Ya. Maka ini tolong diperhatikan, saudaraku sekalian. Iya. Ada guru yang ngajarin nggak bagus, tutup. Doakan beliau. Kemudian mengikuti gaya guru. Gerak-gerik guru diikuti, gaya ngomong guru diikuti, subhanallah. Inti ini mau jadi apa inti? Nggak bisa. Itu guru ente harus jaga, ente punya adab sama dia. Jaga kehormatan sang guru. Kata Nabi SAW, man satara musliman satarallahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menjaga aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya dia. Apalagi seorang guru. Ya, seorang guru yang mengajarkan siang malam, mengajarkan ilmu kepada ente orang, mengajarkan Al-Quranul Karim, mengajarkan hadis, mengajarkan bahasa Arab, ilmu diajarkan kepada ente, terus dengan gampangnya ente membicarakan aib guru ente, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, harus hati-hati di depan guru itu, jaga sikap diam. Kalau ada guru yang lewat, dahulukan guru itu. Ya, dahulukan guru yang lewat. Jangan guru lihat yang merebut calon, larikan guru subhanallah. Ya tolong, ini nggak boleh terjadi di Imam Syafi'i ini. Harus tunjukkan etika dan adab kepada guru, harus dijaga. Ya. Jaga aib mereka, kekurangan mereka, jaga mereka. Iya. Kenapa? Karena ulama salaf terdahulu mengatakan apa? Ya, ketika dia melihat kekurangan kepada gurunya, dia enggak membicarakan, tapi apa dia bilang? Allahumma astur aurati muallimi. Ya Allah, tutuplah aib dan kekurangan guruku. Dan ulama salaf terdahulu, mereka mendoakan guru mereka. Yang pertama kali mereka doakan apa? Ya Allah, tutuplah segala aib dan kekurangan guruku dari pandangan mataku. Kenapa, Ki? Karena bila mana kita melihat ada kekurangan pada guru kita, maka akan hilang respek kita, penghormatan kita kepada dirinya. Maka disitulah kita disuruh berdoa, ya Allah, tutup aib saya, tutup aib guru saya ini, agar jangan kau tunjukkan kekurangan aib guruku kepada aku, ya Allah. Dan bagaimanapun ceritanya dia itu gurumu.
Dia mengajarkan engkau ilmu, maka hendaklah engkau menjaga kehormatannya, menjaga aibnya dia. Ya, sesama muslim kalau kita membongkar aibnya dia, maka ingatlah saudaraku dimuliakan Allah, kelak kita akan dibongkar aib-aib kita. Apalagi kita membicarakan kekurangan guru kita, maka lebih berbahaya kepada keberkahan ilmu ada pada diri kita. Ya, biar ente hafal Quran, masya Allah itu luar biasa, tapi ente punya lisan ente jaga, adab tidak ada, ente punya ilmu ada nggak ada, sama aja nggak punya ilmu. Ya, ya. Sebagaimana Ahmad bin Hambal, ya, Imam Ahmad bin Hambal itu mendoakan Imam Syafi'i, ya kuntu ad'u li Syafi'i 40 sana. Aku mendoakan Imam Syafi'i itu selama 40 tahun, bos. Ya. Mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun. Maka mulai hari ini biasakan doakan guru kalian. Ya. Agar apa? Agar Allah membuka pintu keberkahan kepada kalian di dalam menuntut ilmu. Ya. Kalau ente susah hafal, banyak masalah, pusing, maka kuncinya satu, doakan guru kalian. Ya. Doakan guru kalian. Ya. Kemudian biasakan untuk mengucapkan jazakumullah khair akan para guru kalian. Ya. Ustaz buat baik, syukron Ustaz, syukron. Apa? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Doakan dia, ya. Itu ucapan yang paling indah. Ya. Oh ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana ilaikum ma'rufan faqul lahu jazakumullah khairan. Bila ada orang yang berbuat baik kepada engkau, maka katakan kepadanya jazakumullah khairan. Apalagi guru ente. Ya. Kita dulu saya pernah ngajar di pondok. Kalau setelah saya ngajar semua guru anak-anak, sebelum akhir pelajaran saya, mereka semua semua serentak mengatakan jazakumullah khairan katsiran ya Ustaz. Wa barakallahu fikum. Nah, itu bahasa dulu kalau kita ngajar di pondok, ya, mereka ucapkan doa itu. Jadi kita keluar dari kelas itu, ya Allah, tenang, Masya Allah. Ini santri murid mendoakan kita, Masya Allah. Kemudian dikatakan juga, ya, menjaga sakit dia, menjaga kehormatan guru itu. Imam Rabi' bin Sulaiman mengatakan apa? Wallahi ma jara'tu an asbal ma'a Syafi'i yanzur ilaihi bahibatan lahu. Ya, kata beliau, demi Allah aku tidak berani minum air, ya, sementara Imam Syafi'i ada di depan saya. Subhanallah. Sebenarnya enggak mengapa, no problem, tidak ada masalah. Tapi permasalahan ini masalah menjaga kehormatan guru. Iya. Dia minum air, contohnya ada dia nggak berani minum, tapi dia gini. Haus juga. Iya. Itu cara dia minum. Semuanya dia minum. Kadang dia, karena jangan sampai guru itu lihat. Iya. Sini asal minum aja ya. Ustadznya lewat, makan jajan. Ustadz makan, Ustadz makan. Ustadz, turit Ustadz. Tat, turit tat. Nggak gitu juga lah bos. Jaga. Depan guru hormat, jaga adab, jaga etika. Ya. Supaya Allah itu memberikan keberkahan kepada kita, ya. Kemudian selanjutnya mengamalkan ilmu yang telah diajarkan oleh guru tersebut.
Ya, harus ilmu diamalkan ya akhi. Ente diajarkan Quran, ngajarkan akidah, ngajarkan semua, amalkan itu ilmu agar ilmu bermanfaat bagi diri kalian ya. Kalau kita nggak menjaga, nggak mengamalkan ilmu itu, maka yakinlah ya nggak bakal jadi orang. Karena landasan dari ilmu itu, pondasi dari ilmu adalah al-amal. Kita mengamalkan ilmu itu. Karena orang yang mengamalkan itu yang bermanfaat bagi kehidupan dia. Ini salah satu cara dan adab kita kepada guru, mengamalkan ilmu dia. Kata gurunya, nak sholat malam ya, sholat. Nak jangan lupa sholat duha, ya. Datang ke masjid, kalau bangun jam 3, di sini bangun jam berapa? Sholat pas adzan. Hah? Pas adzan kita bangun ya? Ya. Tadi subuh saya lihat, bohong kamu. Tadi pas adzan segelintir manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru bangun gua. Saya bilang, kok ada ikan pandang di sini nih. Tidur masjid. Ini masjid ini salat malam, akhi. Jangan sampai azan baru ente dari masjid. Ke depan jangan seperti itu, nggak bagus. Penuntut ilmu itu bangun jam 2 bos. Jam 2 atau jam 3? Itu namanya penuntut ilmu. Penuntut ilmu kok bangun pas adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru komat baru lari. Wah, bagaimana ceritanya betul ilmu seperti itu? Sebelum azan semua santri sudah standby seluruh masjid, dalam masjid semua. Itu baru thalabul ilmi. Ya. Ustadz ini kepengasuhan lama dulu, 5 tahun. Ya. Azan, sebelum azan santri sudah di masjid. Ya. Jangan azan baru ke masjid. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, salatul laili adatus sholihin. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, salat malam itu kebiasaannya orang-orang soleh, kebiasaannya para thalabul ilmi. Itu kebiasaannya. Itu harus dicamkan bos. Salat malam kebiasaannya para penuntut ilmu. Jangan sampai santri bangun adzan, qomat baru masuk masjid. Oh, nggak boleh seperti itu santri itu. Santri itu harus sebelum adzan sudah ada di masjid. Sholat 2 rakaat, zikir, berdoa. Ya, itu santri. Ya. Karena itu kebiasaan para penuntut ilmu. Ya. Dan itu juga Allah Subhanahu mengatakan, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ini kebiasaan orang-orang soleh. Ya. Engkau melihat bagaimana ciri-ciri orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bangun di malam hari menjauhkan lambung-lambung mereka dari tempat tidur mereka, khaufan wa tama'a. Mereka takut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri khas para penuntut ilmu. Mereka tahu betul ilmu itu harus dengan sholat malam. Kata Nabi, syaraful mu'allim min qiyamul laili. Kehormatan kemuliaan para penuntut ilmu dengan menjaga sholat malam. Ini kehormatan penuntut ilmu. Itu harus dijaga. Nggak main-main ilmu ini akhi. Jadi orang itu bertaruhkan segalanya, ngantor dilawan, hafal, capek, letih, lelah, itu pasti adalah penuntut ilmu. Nggak sembarang jadi penuntut ilmu akhi.
Mau jadi orang itu dibawa diuji. Ya. Emas, tahu emas ya? Langsung jadi emas ya? Enggak ada, Bos. Ya. Di Sumbawa itu, kita di Sumbawa itu banyak emas itu. Setiap gunung itu ada emas. Ya. Ada di daerah Sumbawa namanya itu. Terus setiap hari orang itu pergi cari emas di gunung. Memang dibebaskan, silakan ambil. Masya Allah, gali buku, subhanallah. Sampai dapat 1 gram 2 gram itu siang malam bekerja, baru jadi barang mahal. Begitupun kalian harus kuat. Ya, melawan arus, melawan segalanya, bertaruhkan segalanya. Perbanyak sholat malam. Mohon kepada Allah agar dimudahkan urusan dalam menuntut ilmu. Baru kita orang jadi. Ya, sudah ada nih. 3 menit, cepat betul. Kenapa enggak 10 menit? Salah jamnya ini. Ya. 6 yang terakhir. Kata Abdullah bin Mubarak, ya, beliau mengatakan nahanu ila qalil minal adabi ahwaja min ila katsir minal ilmi. Ya. Kita dahulu lebih sedikit ya ilmu dan lebih mengutamakan adab. Ya. Maka Ibnu Mubarak mengatakan ta'allamtu ilmi, ya ta'allamtul ilm 30 sana thumma al-adab. Ta'allamtul adab 30 sana thumma al-ilm. Kami dahulu mempelajari adab itu selama 30 tahun, Bos. Baru beranjak menuntut ilmu selama 20 tahun. Ini baru belajar apa? Baru belajar di Imam Syafi'i 6 tahun sudah jadi ustadz. Ya. Sudah berfatwa sana sini. Jadi nggak bisa. Adab, belajar adab yang benar dulu. Ya. Ketika disuruh, nah ustadz. Ya. Karena adab itu membentuk karakter ilmu kita, Bos. Adab membangun ilmiah kita, membangun pembangunan ilmu kita. Ya, itu adab yang karakter. Adab, ya, saya katakan adab itu membentuk diri, jati diri kita. Kalau kita punya adab baik, insya Allah. Karena banyak orang punya ilmu tapi nggak punya adab. Lebih baik nggak ilmunya sedikit tapi adabnya luar biasa daripada banyak ilmu nggak ada adab. Ya, maka harus kita mengutamakan adab. Ya, ya. Maka adab ini lebih kita butuhkan daripada ilmu. Ya, karena banyak orang punya ilmu tapi tidak punya adab. Ya. Mau lihat contoh? Yahudi. Yahudi itu banyak ilmunya, tapi nggak ada adabnya kepada Nabi SAW, nggak ada adabnya kepada para nabi. Mereka muwaiqtuluna nabiyina bighairil haq. Mereka membantai membunuh para nabi. Nggak ada adab, Bos. Ya. Rubah jamnya ya. Ya, itu yang bisa ana sampaikan kepada kalian semua, antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan menjadi santri yang beradab dan berakhlak dan beretika kepada guru. Fahimtum jami'an? Baik, soalul awal. Soalul awal, qabla an nakhtatim hadhihi al-muhadharah uridu soalan. Mana orang mau tanya? Kamu sebutkan sebutkan 2 adab. Bukan ente, Bos, itu nih yang gak bawa buku ini. Siapa nama ente?
Kormen, Abu Umair. Udah punya anak ente? Abu Umair. Ya Umair. Ya Umair ma fa'al Nughair ya. Ada ceritanya gitu. 6. 2 aja bos. Yang pertama, bos. Iya. Ini kamu buat-buat ini. Coba tanya sama siapa? Tawa? Jangan asal jawab ya. Wallahu a'lam ustaz. Siapa lagi cari? Ayo dari tengah. Yuk, 6. Yang terakhir. Santa. Yang dari sini. Nah, Pak Kiai ya pakai sorban tuh. Siapa nama Kiai? Ente Kiai? Ente musyrif? Oh, kalau musyrif nggak mau tanya nah. Pengabdi enggak? Pengabdian? Oh, santri. Tapi kayak Kiai ente. Nah, ya Kiai, fadhol. Hah? Terserah ente dah berapa? Yang ketiga, mendoakan guru serta menjaga kehormatannya. Contoh mendoakan guru gimana? Tak tahu pula dia. Ya khair, nggak apa-apa. Yang selanjutnya apa? Nam jazakumullah khair barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Iqra kafaratul majalis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.